Halo sahabat-sahabat pioner sejati sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Kenapa saya banggakan? Karena pioner sejati adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi. Hari ini teman-teman kabar gembira sekali dari core team. Saya juga belum membaca, baru akan membaca bersama teman-teman pioner. Saya akan membukakan bagi kita semua ya. Ada informasi yang spektakuler dari core team ini akan membuat para penyanyi terbang jauh-jauh ya. Ini luar biasa teman-teman. Kita buka aplikasi dulu ya. Ini ya. Lihat. Apakah ketambang? Oh, udah ketambang ya. Nah, ini tampilannya. Tampilan baru ya. Berita baru. Oh, oke. KYC. Complete KYC and migrasi. Grace period. Complete KYC and minute migration. Read more. Wah, kita lihat dulu ya. Kita baca. Menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan langkah strategis menuju jaringan terbuka. Yes. Pokoknya ujung-ujungnya menuju ke mana? Terbuka. Run block. Menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan langkah strategis menuju jaringan terbuka. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman P2Day, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulannya. Masa tenggang berlaku mulai 1 Juli 2024 sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2001. Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan P untuk Open Network. Selama ini, periode ini, pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi magnet mereka dalam 6 bulan. Untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru, termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet, dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop up, dan lain-lain. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan tentang tenggat waktu masing-masing, apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu, misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi bagi pioner yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi sepenuhnya. Mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka karena persyaratan dan tenggang waktu masa tenggang tidak ada lagi berlaku bagi mereka. Yang sudah tuntas ya teman-teman, hanya bagi mereka yang belum. Untuk mencapai Open Network tahun ini, inilah saatnya memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pioner seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Saat itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioner yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, memberlakukan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kita secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk Open Network. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara penyediaan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke Open Network.
Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju open network dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu pioneer mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang dapat ditransfer ke mainnet sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral yang dan security circle mereka yang di KYC dan bermigrasi. Ini juga akan mencegah P yang tidak diverifikasi di luar periode KYC 6 bulan yang berjalan untuk bermigrasi ke mainnet dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi open network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioneer. Sebaiknya P tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioneer lain yang di KYC di masa mendatang. Yes, intinya bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Apa yang terjadi dalam masa tenggang? Periode tenggang adalah periode 6 bulan di mana pioneer harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke open network. Mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua P yang mereka tambang jika pioneer gagal mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan P mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli 2024, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan penghitungan waktu mundur mereka. Mereka akan kehilangan sebagian besar saldo P sebelumnya selain P yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum P mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pioneer. Secara khusus untuk menghindari kehilangan sebagian besar P yang ditambang, pelapor harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. 1. Menyerahkan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang yang berarti batas waktunya 30 September 2024 dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan yang berarti batas waktu adalah 31 Desember. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu masa tenggang masing-masing. Penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini. Panjang ya. Mereka harus mempertahankan semua P yang mereka tambang jika benar gagal mengajukan KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasi ke P dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli ya. Secara khusus untuk menghindari kehilangan P yang ditambang, beliau harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah ya. Menyerahkan aplikasi KYC, lengkapi daftar periksa mainnet. Setiap orang belum bermigrasi, mainnet akan memiliki perhitungan waktu masa tenggang masing-masing. Perhitungan waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna dan akan berhenti jika seorang diblokir oleh sistem. Dalam langkah-langkah khusus berikut, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif dan penundaan oleh sistem dan dari migrasi mainnet. Pelopor yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menyimpan saldo P yang mereka tambang. Pelopor yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan P yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum P mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Jendela bergulir 6 bulan di mana P mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama ke mainnet. Catat bagi pelopor yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, batas waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan. Sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat, tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu
guna menyelesaikan langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses, dan P, mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan, batas awal 3 bulan lagi. Oh,